Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan pilihan berganda untuk mata ajar akuntansi manajemen. Ini adalah video kedua yang saya buat terkait dengan pembahasan pilihan ganda ini. Oke, kunjungi e-learning.perbitalimba.com untuk memperoleh video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan dalam bentuk kuis ataupun dalam bentuk pembahasan seperti ini dan dalam bentuk esai. Kemudian ada tryout menghadapi UTS dan UAS secara online yang Anda bisa ikuti secara mandiri. Kunjungi e-learning.perbitalimba.com, kemudian dapatkan cari e-learning akuntansi manajemen. Oke, kita masuk sekarang ke soal nomor 6. PT RST sedang didekati oleh PT Andalan Semesta pelanggan baru untuk memenuhi pesanan khusus 1 kali dalam jumlah besar untuk produk yang serupa dengan yang ditawarkan kepada pelanggan tetap. PT RST memiliki kelebihan kapasitas dan mampu untuk memenuhi permintaan PT Andalan Semesta tanpa mengganggu penjualan ke pelanggan tetapnya. Berikut ini adalah informasi biaya per unit atas produk yang berlaku untuk penjualan ke pelanggan tetap. Biaya bahan baku langsung Rp150.000, biaya tenaga kerja langsung Rp100.000, biaya overhead pabrik Rp80.000, dan biaya overhead tetap Rp120.000. Total biaya per unitnya adalah Rp450.000. PT RST biasanya menjual produk tersebut pada harga Rp600.000 per unit ke pelanggan tetapnya. Berapakah harga minimum yang ingin diterima oleh PT RST atas permintaan khusus 1 kali saja dari PT Andalan Semesta? Apakah A. Rp600.000, B. Rp450.000, C. Rp330.000, atau D. Rp370.000? Harga minimum. Jawaban soal nomor 6 adalah C. Karena PT RST memiliki kelebihan kapasitas, maka biaya yang relevan untuk memenuhi pesanan khusus 1 kali adalah biaya variabel produksi saja. Sehingga biaya minimumnya adalah biaya bahan baku langsung Rp150.000, biaya tenaga kerja langsung Rp100.000, biaya overhead variabel Rp80.000, total Rp330.000. Biaya overhead produksi tetap itu tidak diperhitungkan karena perusahaan masih beroperasi di bawah kapasitasnya dan tetap dapat memenuhi permintaan dari pelanggan regulernya atau pelanggan tetapnya. Lanjut ke soal nomor 7. PT Berkah Mandiri telah menginvestasikan dana sebesar Rp20.300.000.000 di pabrik untuk membuat mesin penjual otomatis. Target laba operasi atau operating income yang diinginkan oleh PT Berkah Mandiri adalah Rp5.075.000.000 per tahun. Perusahaan merencanakan penjualan tahunan sebanyak 1.500 mesin penjual otomatis dengan harga jual masing-masing Rp14 juta. Berapakah persentase markup dari total biaya untuk PT Berkah Mandiri? Apakah A. 31,87%, B. 24,17%, C. 75,83%, atau D. 38,17%. Jawaban soal nomor 7 itu adalah A. Jadi laba operasi adalah penjualan dikurangi total biaya. Laba operasinya ada, penjualan juga ada. Yang tidak ada adalah total biaya. Maka kita cari total biayanya. Berarti total biaya adalah penjualan dikurangi laba operasi. Penjualannya itu per mesin harganya 14 juta, kemudian akan diproduksi dan dijual 1.500 mesin. Laba operasinya 5.075 juta ini berasal dari soal. Sehingga total biaya adalah 15.925 juta rupiah. Persentase markup itu diperoleh dari laba operasi dibagi total biaya. Laba operasinya 5.075 juta rupiah. Adapun total biaya adalah dari sini 15.925 juta rupiah. Sehingga kita memperoleh persentase markup-nya adalah 31,87%.
Lanjut ke soal nomor 8. PT Aksara Raya menganggarkan biaya berikut untuk produksi satu-satunya produk untuk tahun fiskal berikutnya. Bahan baku langsung 1.150 juta rupiah, tenaga kerja langsung 775 juta rupiah, overhead produksi variabel 850 juta rupiah, overhead produksi tetapnya 670 juta rupiah, beban penjualan dan administrasi variabel 410 juta rupiah, penjualan dan administrasi tetap 490 juta rupiah. Total biaya adalah 4.345 juta rupiah. PT Aksara Raya memiliki target laba operasi tahunan sebesar 920 juta rupiah. Berapakah persentase markup yang ditetapkan untuk harga jual produk sebagai persentase dari biaya produksi variabel? Apakah A 52,83%, B 89,73%, C 65,31% atau D 21,17%? Jawaban soal nomor 8 itu adalah B. Persentase markup-nya berarti laba operasi ditambah biaya penjualan dan administrasi variabel ditambah biaya penjualan dan ADM tetap ditambah biaya overhead produksi tetap. Oke, bagi dengan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi variabel. Sehingga diperoleh angka sama dengan 89,73%. Kita beralih sekarang ke soal nomor 9. Order khusus atau special order satu kali saja harus diterima hanya jika A. Tambahan pendapatan dari order khusus lebih besar dari tambahan biaya variabelnya. B. Tambahan pendapatan dari order khusus lebih besar dari tambahan biaya tetapnya. C. Tambahan pendapatan dari order khusus lebih besar dari tambahan total biayanya. D. Tambahan pendapatan dari order khusus sama dengan tambahan total biayanya. Jawaban soal nomor 9 adalah C. Secara kuantitatif, order khusus diterima jika tambahan pendapatan yang diperoleh dari order khusus itu lebih besar daripada tambahan biayanya, total biaya tetap, dan biaya variabel. Lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini adalah data-data yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer biaya yang dikeluarkan oleh dua divisi yang ada di PT Bahagia Sejahtera. Divisi 1, biaya variabel per unit produksi A Rp85.000. Kemudian biaya tetapnya adalah per unit Rp25.000. Kapasitas produksi dalam unit 100.000. Kemudian divisi A, jumlah produk A yang divisi 2, jumlah produk A yang dibutuhkan per unit adalah 10.000 unit. Produk A yang dihasilkan oleh divisi 1 dapat dijual ke pelanggan di luar perusahaan pada harga pasar 150.000 per unit. Divisi 2 juga menggunakan produk A sebagai bahan baku untuk salah satu produknya dan dapat membeli dari pemasok di luar perusahaan atau dipasok oleh divisi 1. Kebutuhan produk A per tahun untuk divisi 2 adalah 10.000 unit. Dari kapasitas produksi yang ada, divisi 1 baru memproduksi dan menjual 80.000 unit. Berapakah harga transfer maksimum yang ingin diperoleh oleh divisi 2 atas produk A yang dipasok oleh divisi 1? Apakah A Rp110.000, B Rp85.000, C Rp25.000, atau D Rp150.000? Jawaban soal nomor 10 adalah D. Karena ada harga pasar dalam soal ini, maka harga transfernya adalah berdasarkan harga pasar, yaitu Rp150.000. Harga transfer maksimum dalam soal ini yang ingin diperoleh divisi 2 atas produk A adalah Rp150.000. Jika divisi 1 menetapkan harga di atas Rp150.000, maka divisi A lebih baik membeli dari pemasok di luar perusahaan pada harga Rp150.000. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan akuntansi manajemen yang merupakan video kedua. Dapatkan video-video pembelajaran lainnya berikut video soal pembahasan di elearning.penerbitsalemba.com. Cari e-learning akuntansi manajemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.